Kalau kita ngomongin Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia, pasti ada dua sisi yang kayaknya bertolak belakang banget. Di satu sisi, dia adalah pembangun yang dicintai rakyatnya. Tapi di sisi lain, dia juga dituduh merusak demokrasi. Nah, mari kita bedah gimana ceritanya dua narasi yang kontras ini bisa sama-sama ada pada satu orang. Oke, cerita kita mulai dari tempat yang gak biasa. Bukan pas beliau lagi di puncak kuasa, tapi justru setelah pensiun. Semuanya berawal dari satu kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi penuh teka-teki ini. Coba deh, bayangin, kita sekarang ada di Solo. Tahunnya 2026. Jokowi udah nggak jadi presiden lagi. Kotanya sih adem ayem. Tapi di rumah pribadinya, ada sesuatu yang aneh yang terjadi setiap hari. Di rumahnya yang kelihatan sederhana itu, sang mantan pemimpin bangsa ngejalanin masa pensiunnya. Jauh dari hingar-bingar istana. Tapi ternyata beliau nggak sendirian. Setiap hari loh, puluhan orang ngumpul di depan rumahnya. Dan mereka ini bukan mau demo atau ngasih keluhan, bukan. Mereka cuma rela antre berjam-jam, cuma buat satu hal, foto bareng. Nah, disinilah ceritanya jadi makin aneh. Aturannya tuh super ketat. Ini kan kebalikannya banget dari citra Jokowi yang kita kenal. Tamu nggak boleh ngomong apa-apa, cuma boleh salaman, diam-diaman. Dulu kan beliau terkenal suka blusukan, ketemu rakyat langsung. Sekarang jadi sosok yang kayaknya nggak bisa disentuh. Aneh banget kan? Karena suasana yang hening dan misterius itulah, rumahnya sampai dijuluki tembok ratapan Solo. Ini nih pertanyaan besarnya. Kok bisa seorang pemimpin populis yang dulunya deket banget sama rakyat, sekarang jadi jaga jarak begini? Nah, buat nemuin jawabannya kita harus mundur, jauh ke belakang. Oke, kita masuk bagian pertama, kebangkitan sang outsider. Buat ngerti paradoks Jokowi, kita wajib lihat lagi perjalanannya yang jujur aja luar biasa. Ini cerita soal gimana pengusaha mebel dari pinggir kali bisa loh menjungkir balikan peta politik Indonesia. Coba lihat timeline ini. Gila kan? Dari seorang anak bernama Mulyono yang tinggal di bantaran sungai, jadi pengusaha mebel, terus karirnya melesat, wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan puncaknya, presiden. Yang paling penting apa? Dia itu presiden pertama yang sama sekali bukan dari elit politik atau militer. Dia ini kebalikannya dari status quo. Terus, apa sih resep suksesnya? Salah satu kuncinya ya ini, blusukan. Dia nggak ragu buat turun langsung ke pasar becek, ke kampung-kampung, dengerin langsung apa kata warga, tanpa filter, tanpa perantara. Gaya inilah yang ngebangun image dia sebagai pemimpin dari rakyat. Oke, lanjut ke bagian kedua, membangun bangsa. Nah, gimana caranya orang luar ini bisa memenangkan hati mayoritas orang Indonesia sampai 2 periode? Jawabannya simpel, fokus ke pembangunan yang kelihatan mata dan terasa dampaknya. Kalau ditanya warisan Jokowi apa, mungkin sebagian besar orang akan jawab ini. Julukannya aja sampai Bapak Infrastruktur Indonesia. Fokusnya tuh jelas banget. Pemerintahannya bener-bener ngebut soal infrastruktur. Jalan tol baru, pelabuhan, bandara, di mana-mana dibangun. Tapi bukan cuma itu, di saat yang sama program kayak jaminan kesehatan universal dan bantuan sosial juga diperluas. Ekonominya juga lumayan stabil. Dan buat nunjukin wibawa negara, dia nggak main-main, sampai nenggelemin kapal-kapal ilegal. Ini bukan cuma janji di atas kertas ya, ini kebijakan konkret yang dirasain langsung sama jutaan orang. Hasilnya, lihat angka ini, 75%. Itu tingkat kepuasan publik pas dia lengser. Angka yang tinggi banget, dan ini bukti nyata kalau kebijakan-kebijakannya itu emang populer. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, warisan yang diperdebatkan. Angka 75% tadi itu baru satu sisi cerita. Ada sisi lainnya, sisi yang lebih gelap, yang bikin banyak aktivis dan akademisi jadi cemas. Katanya, di balik megahnya bangunan infrastruktur, ada fondasi demokrasi yang pelan-pelan retak. Inilah inti paradoksnya. Di satu sisi, dia dipuji sebagai bapak pembangunan. Tapi di sisi lain, para pengkritik nunjuk ke hal-hal yang bikin was-was. KPK yang dilemahkan, UU ITE yang katanya dipakai buat membungkam kritik, sampai kekuasaan yang makin terpusat. Muncul istilah neo-otoritarianisme yang mentingin hasil pembangunan di atas proses demokrasi. Jadi ada dua cerita yang jalan barengan tapi saling bertentangan. Oke, bagian terakhir, langkah terakhir. Semua perdebatan ini, semua paradoks ini mencapai puncaknya di satu manuver politik terakhir Jokowi sebelum pemilu 2024. Sebuah langkah yang, kata banyak orang, jadi bukti dari ketakutan terbesar para kritikusnya. Bahwa si orang luar ini ternyata lagi ngebangun dinastinya sendiri.
Settingnya pemilu presiden 2024. Momen krusial buat nentuin penerusnya. Dan disinilah Jokowi, sebagai presiden yang akan lengser, memainkan kartu terakhirnya. Dengan tingkat kepuasan setinggi itu, dukungan dari Jokowi atau yang sering disebut endorsement itu dianggap jadi kunci kemenangan. Semua kandidat pasti ngarep kan, semua mata tertuju ke dia. Dan plot twist, bukannya ngedukung calon dari partainya sendiri, PDIP, dia malah berlabuh ke rival abadinya, Prabowo Subianto. Ya, orang yang sama yang udah dia kalahkan 2 kali di pemilu sebelumnya. Ini aliansi yang kayaknya nggak mungkin terjadi, tapi ya terjadi. Dan bukan cuma itu. Buat melengkapi paket aliansi ini, Prabowo maju bareng Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi sebagai calon wakil presidennya. Nah, saat itu juga, tuduhan nepotisme langsung meledak di mana-mana. Tunggu, gimana ceritanya? Bukannya Gibran umurnya belum cukup? Aturannya kan minimal 40 tahun. Nah, disinilah muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang super kontroversial. MK yang waktu itu kebetulan dipimpin oleh ipar Jokowi sendiri alias pamannya Gibran, bikin aturan pengecualian. Putusan inilah yang dianggap banyak pihak sebagai puncak dari konflik kepentingan dan cawe-cawe politik di lembaga peradilan. Dan di titik inilah kita melihat ironi terbesarnya. Orang yang dulu meroket sebagai simbol perlawanan terhadap elit politik, sekarang justru dituduh memakai kekuasaannya untuk melanggengkan dinasti keluarganya sendiri. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal, kembali ke tembok ratapan Solo tadi. Siapa sebetulnya Joko Widodo? Apakah dia bapak infrastruktur yang sukses mengubah wajah Indonesia, atau dia seorang kingmaker yang mengorbankan sebagian warisan demokrasinya demi membangun dinasti baru? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Sebuah paradoks yang rumit dan mungkin akan terus kita perdebatkan di tahun-tahun mendatang.